Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan dirinya hadir di kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita berkat rahmat dan taufik sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, sekedar informasi bahwa pada hari ini kita pada saat ini kegiatan ini disebut dengan kegiatan P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang kegiatan wajib yang harus diikuti oleh ibu-ibu KPM. Hadir untuk datang dan kegiatan ikut hadir dan bersemangat. Jadi pada kesempatan ini akan dibahas mengenai modul 4, yaitu perlindungan anak. Nah, di dalam perlindungan anak ini, di dalam modul 4 akan dibahas mengenai penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, di sini akan kita sama-sama belajar bagaimana itu penelantaran anak, kemudian contoh-contoh penelantaran anak dan cara pencegahannya. Kemudian yang kedua, eksploitasi itu apa, contoh-contohnya seperti apa, dan cara pencegahannya seperti apa. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu penelantaran anak. Jadi, menurut ibu-ibu penelantaran anak itu seperti apa? Menurut ibu-ibu ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih penjelasan apa itu penelantaran anak? Bisa ibu-ibu? Bagaimana? Ya, betul ibu ya. Ya, pakaiannya tidak diurus, sekolahnya tidak diurus juga. Oke. Jadi penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dari fisiknya, psikisnya, kemudian rohaninya maupun sosialnya. Jadi betul tadi yang ibu bilang tadi. Jadi anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik. Nah, jadi itu pengertian penelantaran anak. Contoh-contoh penelantaran anak. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Ibu kan sudah dapat bantuan PPNT, sudah dikasih ayam, sayur-sayur, masa anaknya tidak dikasih makan yang bergizi? Ya sudah keterlaluan ibu-ibu ya, kalau misalkan anaknya tidak dikasih makan yang bergizi. Dikasih. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kasihan anak-anak masa tidak dikasih tinggal di dalam rumah juga. Kemudian pakaian tidak diperhatikan. Ke sekolah pakaian sudah taruh berobe kasihan. Dia sudah tidak di uang PKH cuma diberikan barangkali apa, tidak diberikan pakaian. Tapi saya rasa ibu-ibu sih tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang paling parah, tidak diizinkan sekolah. Tidak mungkin ya. Kemudian tidak melakukan imunisasi tiap bulan berarti. Alhamdulillah. Kemudian ya tidak ke posyandu. Jadi kalau kita tidak ke posyandu imunisasi anak itu termasuk contoh-contoh penelantaran kepada anak. Jadi kemudian ya, tidak mendukung pendidikan anak termasuk juga penelantaran anak. Kemudian tidak memberikan perhatian, itu juga termasuk penelantaran anak. Misalkan kayak ada anaknya, ini kan contoh tidak memberikan perhatian. Ada anaknya yang mau minta barangkali minta dimasakkan nasi goreng, tapi ibunya cuma sibuk ke Facebook. Jadi kasihan anaknya tidak dihidupkan lagi dengan kelaparan, akhirnya anaknya jadi kurus. Kasihan kan, padahal kan umurnya masih 4 tahun, belum bisa disuruh masak. Nah, kemudian ditinggal sendiri di dalam rumah, menelantarkan anak. Jadi tidak boleh kasihan seperti itu. Kita telantarkan anak kita di dalam rumah sendiri, kecuali dia sudah
sudah besar, sudah pintar memasak, sudah pintar makan sendiri, jadi tidak bisa. Ya. Nah, itu kan. Kemudian kemudian apa akibat dari penelantaran anak? Akibatnya adalah anak putus sekolah. Kemudian yang tadi kekurangan gizi, urusan. Kemudian bisa-bisa celaka karena tidak diperhatikan. Kemudian sering ketakutan. Biasanya anak-anak yang ditelantarkan biasanya sering ketakutan sendiri biasanya kalau cuman mau cuci muka bilang mama temankan saya, karena cuma cuci muka dekat saja. Nah, itu sudah akibat dari penelantaran anak. Nah, berikutnya bagaimana cara mencegah penelantaran anak? Caranya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anak. Jadi semua kebutuhan anak harus dipenuhi oleh orang tua karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Salah satu contoh eksploitasi. Jadi eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Jadi eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa. Nah, contoh-contoh dan eksploitasi ada 3. Yang pertama pemanfaatan tubuh, kemudian pemanfaatan tenaga anak, dan yang ketiga adalah pemanfaatan kepolosan anak. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama pemanfaatan tubuh. Biasanya ini anak yang dilahirkan tadi. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan tubuh anak. Jadi ada anaknya kita orang mungkin lantaran kita butuh uang, akhirnya kita jual kasih anak kita. Orang yang tidak ada di sini gitu ya. Kemudian pemanfaatan tenaga. Ada anak-anak yang di bawah umur yang sudah disuruh orang tuanya bekerja keras, pemulung misalnya. Ya, misalnya kerja batako, bangunan. Padahal umurnya masih 10 tahun, sudah dipaksa untuk bekerja. Nah, itu salah satu contoh eksploitasi. Dan itu tidak boleh dilakukan, itu pelanggaran. Kalau sudah tidak ada, sudah mau ditutup. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan hadir. Kami memohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang mengenakan ibu-ibu. Kami mohon maaf karena kami juga cuma manusia biasa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.